wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, halo semuanya, selamat pagi, siang, malam. Saya berharap semuanya sehat-sehat selalu ya. Ya, bertemu lagi dengan saya, Dr. Yehuda, dalam podcast Latsar Kelompok 4. Nah, hari ini kita akan bersama narasumber yang seru-seru dan kece-kece, ASN-ASN dari Kabupaten Tanah Tidung. Nah, mari nih kita kenalkan satu-satu nih siapa-siapa aja. Nah, di sini yang pertama ada tempatnya ini ada Bu Dokter nih. Silakan Bu Dokter, silakan kenalkan dirinya. Hai Dokter Yehuda. Saya Dokter Rizka Suwanti sebagai ahli pertama dokter dari RSUD Ahmad Brahim. Selanjutnya, Baik, terima kasih dok. Perkenalkan semuanya, nama saya Manutari Sinambela. Saya bekerja di Rumah Sakit Ahmad Brahim. Jabatan saya sebagai ahli pertama nutrisionis. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Elena Grace. Saya dari bagian hukum Sekretariat Kabupaten Tanah Tidung. Jabatan saya penyusun bahan penyuluhan hukum. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rano dari instansi bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Jabatan saya analis perekonomian rakyat. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Desi, bekerja di Rumah Sakit Ahmad Brahim sebagai ahli pertama perawat. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amel, saya bekerja di RSUD Ahmad Brahim sebagai apoteker. Selamat datang teman-teman. Nah, saat ini kita akan ngobrol ini tentang semangat bela negara dalam mewujudkan SDM tangguh dan unggul, terutama dalam pekerjaan teman-teman sehari-hari sebagai ASN tentunya. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu nih apa sih bela negara itu? Mungkin Dokter Rizka bisa menjelaskan kepada kita apa itu bela negara. oke dok, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik perseorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang tentu saja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Wah, panjang banget ya. Dan luar biasanya Dokter Rizka hafal loh. Wah, kita sudah deal nih ya dan tahu apa itu bela negara. Tapi kalau tidak salah ingat, bela negara itu punya nilai-nilai konsepsi. Siapa nih yang bisa menerangkan nilai-nilai konsepsi bela negara apa aja sih? Wah, saya bisa dok. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, mempunyai kemampuan bela negara; yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan yang terakhir, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Wih, ternyata 6 nilai konsepsi bela negara ini ya. Nah, saat ini selain bela negara, kita kan ngomongin tentang ASN unggul. ASN unggul itu apa sih? Kriterianya bagaimana ya? Ada yang bisa jelaskan? Jadi dok, kriteria ASN unggul itu diantaranya ada kerja sama tim, berinisiatif tinggi, mampu memanajemen waktu, memiliki komunikasi yang baik, mampu memecahkan masalah atau problem solving, dapat bekerja sendiri maupun bersama tim, dapat menjalin relasi yang baik. Nah, dengan adanya ASN yang unggul dan tangguh ini akan berpengaruh dengan berkembangnya teknologi kita saat ini dan pastinya akan semakin menuntut kita untuk terus inovatif dan kreatif. Salam bela negara. Smart sekali narasumber kita yang satu ini ya. Tidak salah kalau jadi dampuk menjadi ASN yang unggul. Nah, kita ini sudah bicara bela negara dan juga sudah ngomongin tentang ASN unggul. Tapi apa nih bukti nyata yang sudah dilakukan ASN unggul-unggul ini yang memiliki rasa bela negara di profesi masing-masing? Kalau saya lihat di sini ada bidang kesehatan, ada bidang hukum, dan yang paling penting tentu saja ada bidang ekonomi. Mari silakan dijelaskan
Apa sih bukti nyatanya? Silakan. Di bidang kesehatan dulu ya dok. Contohnya, ketika pasien datang ke IGD, langsung saya tangani tanpa membedakan pasien dan status sosialnya. Selain itu, tenaga medis juga berjuang menjadi garda paling depan dalam menangani COVID-19, tak kenal lelah dan ikhlas memperjuangkan kesembuhan meskipun nyawa taruhannya. Oke, selanjutnya dari saya bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat lagi menggalangkan program peningkatan produk dalam negeri. Dengan program ini diharapkan UMKM Indonesia semakin berkembang dan pergerakan ekonomi di dalam negeri semakin bergairah. Langkah strategis ini dinilai berdampak terhadap penurunan importasi dan diharapkan peningkatan eksportasi barang-barang ke luar negeri, penguatan struktur industri, mengurangi defisit perdagangan, dan mendorong roda ekonomi masyarakat. Ya, dan terakhir, sebagai pegawai bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung, berusaha peduli terhadap lingkungan kerja sekitar terhadap potensi timbulnya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam bela negara. Serta dalam membentuk sebuah peraturan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta sesuai dengan batang tubuh dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia agar terbentuknya sumber daya manusia tangguh dan unggul di lingkungan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Sekian. Bukan kaleng-kaleng memang rekan-rekan ASN Tanah Tidung ini. Benar-benar ASN yang unggul dan memiliki semangat bela negara demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tangguh. Mungkin sekian dulu obrolan kita pada saat ini ya. Saya Dr. Yuda Gusantoso dan teman-teman kelompok 4 Lasar gelombang 56 mohon pamit undur diri. ASN Tanah Tidung siap mengabdi, bangga